Bapak Ibu, kali ini kedua mempelai sudah menuju ke peraduan pelaminan mereka. Sesaat sebelum kita memberikan ucapan selamat, doa, dan restu terbaik, kali ini kita akan mendengarkan sekali lagi nasihat pernikahan bagi kedua mempelai. Boleh kami mengundang dengan hormat Bapak Asgar Marzuki, SPD MPDI, dosen Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Ustadz, kami silakan. Sembari kita menunggu persiapan dari kedua mempelai, kepada Bapak, Ibu hadirin, para undangan, para tetamu, mohon kiranya sama-sama kita mendengarkan nasihat pernikahan yang insya Allah akan menjadi bekal bagi kita semua menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Yang kami muliakan dan menjadi kehormatan kepada kita semua, orang-orang tua kita, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, hadirin wal hadirat, terutama saudara kita, anak keponakan kita, kerabat kita, kedua mempelai yang hari ini telah resmi mengarungi bahtera rumah tangganya dengan diawali dengan prosesi akad nikah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon perhatian. Satu hal yang bahkan sudah mulai punah, sudah mulai hilang, yakni nasihat pernikahan. Padahal nasihat pernikahan ini adalah satu kesunahan yang amat sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua ingin refresh, kita ingin mendapatkan privasi ulang, kita ingin menyegarkan suasana rumah tangga kita dari setiap kehadiran kita dalam walimatul urs, terutama kepada anak, saudara, kerabat kita yang baru saja mengarungi bahtera rumah tangga dalam prosesi akad nikah pada hari ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali daripada tausiah ataupun nasihat pernikahan kita pada hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk melantunkan doa ini, karena doa ini adalah doa yang telah diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Bahkan ketika kami di Islamabad, pada saat semua saksi mengatakan sah, gemuruh suara seperti lebah setiap orang yang datang melafazkan doa ini.
Dan ternyata saya rindu suasana itu di tempat ini. Namun sayang, apa boleh buat, melalui tausiah ini saya menuntut kepada kita semua untuk sama-sama kita lafazkan doa ini. Doa untuk saudara kita, doa untuk diri kita, untuk kerabat keluarga kita, baik pengantin lama maupun pengantin baru. Mari sama-sama kita lantunkan doa ini di awal tausiah ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk mengulang doa ini, terutama saudara kita yang sedang bersanding di depan. Mari kita lantunkan doa ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau dia pengantin baru, maka insya Allah keberkahan daripada doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan satu sama lain litaskunu, akan menjadikan dia damai, akan dia menjadikan mereka tenang. Kenapa? Karena ayat ini akan menjadi sebab tertutupnya aib dan kekurangan satu sama lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka jangan pernah berusaha untuk mencari kesempurnaan dari pasangan hidup kita. Karena Al-Quran sendiri telah mengajarkan kepada kita semua, setiap kita ini punya kekurangan. Tetapi ingat, ketika kita menikah, hilangkan semua pandangan-pandangan buruk. Karena Al-Quran telah merindukan orang yang menikah. Hunna libasul lakum. Dia, pasangan hidupmu, adalah pakaian yang akan menutup celahmu, menjadikan kamu tampak lebih perfect di mata manusia. Wa antum libasul lahun. Dan kalian wahai laki-laki juga akan menjadi penyempurna bagi mereka. Sekali lagi, doa ini akan menjadi sebab langgengnya rumah tangga, anak, saudara, keponakan kita. Kemudian bagi pengantin lama, ketika kita kemudian melantunkan doa tersebut, maka Masya Allah, pengantin lama pun juga dianjurkan untuk sering-sering kita menghadiri daripada prosesi akad nikah. Ketika akad nikah telah berlangsung, pengantin lama melantunkan daripada doa ini. Yakin dan percaya ibu, pulang-pulang di rumah suami kita merasa segar kembali, merasa terbarukan kembali rumah tangganya dengan sebab barokah doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sehebat apapun kita dalam doa, sehebat apapun kita dalam merangkai susunan kata dalam syair, pujangga dan sebagainya, doa dari Rasul jangan kita abaikan. Dan yang lebih hebat lagi adalah kepada para jombloers, maka sangat diherankan, ini ditakutkan kalau jombloers tidak mau melantunkan doa ini, berarti masih belum berharap dalam tahun ini dia mau ketemu dengan jodohnya. Ketika jombloers melantunkan doa ini, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, maka tidak menunggu sampai 40 hari ke depan, ketika doa itu menembus sampai kepada arasy ilahi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan daripada yang bujang dengan yang lajang. Jombloers seharusnya lebih berhajat kepada doa ini, akan menjadikan ijabah, akan menjadikan sebab diijabah dan diterima daripada doa-doanya. Maka tanda tanya besar kepada para jombloers kalau belum hafal daripada doa ini. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tips, kiat untuk kemudian litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Selalu kan senantiasa kita pasang status di Facebook, semoga samawa kiendi dan sebagainya. Tetapi ternyata samawa itu kuncinya di mana? Fa'anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Bina rumah tangga itu dengan senantiasa kemudian kita merujuk, menengok ke dalam hati kita.
pengantin tua, pengantin baru, dan calon pengantin. Ketika kita telah berada di bahtera rumah tangga, saat itu yang dibutuhkan bukan pandangan mata zahir, tetapi pandangan mata batin. Maka ternyata ketika seorang suami berhadapan dengan istrinya yang sedang marah, tetapi dia lihat dengan mata batinnya, yakin dan percaya kemarahan istrinya adalah romantis yang harus kemudian menjadi kerinduan. Begitupun sebaliknya, bagi seorang suami yang mungkin kelepasan, kebablasan dan sebagainya, marahnya suami kita, diamnya suami kita adalah lautan zikir yang tidak bertepi, karena itu adalah pintu surga bagi kita semua. Apa yang kemudian kita mau lafazkan, yang kita mau lantunkan? Al-Quran merindukan orang-orang yang telah menjalani rumah tangganya dan ingin kemudian berada dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang terjadi? Suami kita marah, tabe saudara saya, tabe kepada orang tua saya. Selalu kemudian kita ikat rumah tangga kita dengan simpul yang kuat ini. Ketika pasangan hidup kita marah, maka kita lafazkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka yakin dan percaya kemarahan istri kita akan menjadi kemesraan. Yakin dan percaya diamnya suami kita akan menjadi kerinduan, karena janji Allah Subhanahu wa taala, yubaddilullahu taala min sayyiati ila hasanat. Allah akan gantikan semua kesusahan-kesusahan ketika seseorang berpegang teguh dalam agama. Maka bina rumah tangga kita dalam agama, gayung daripada bahtera rumah tangga kita ini dalam syariah. Yakin dan percaya akan menghantarkan kita untuk sama-sama bergandengan tangan sampai di jannah. Maka satu hal yang perlu diluruskan, terkadang ketika satu orang laki-laki dia tembak pasangan hidupnya, dia sampaikan janji manisnya, apa yang akan dia katakan? Saya ingin sehidup semati. Maaf, ini masih keliru dan perlu diluruskan. Yang menjadi tagline rumah tangga adalah sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kalau begitu kita doakan suami kita lebih dulu mati, ya Bu. Kalau ada ibu yang kemudian dia katakan saya ingin sehidup semati, biar misalnya hidup kita yang mati. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tagline rumah tangga kita adalah sehidup sesurga. Gandeng tangan istri kita, bergandengan tangan sampai di jannah. Kemudian jangan kita melihat kepada telenovela, sinetron, drakor, melihat di media-media sosial bahagia kalau begini, bahagia kalau begitu. Itu semua adalah tipu daya. Kenapa? Takaran hidup kita adalah, takaran kebahagiaan kita adalah, takarannya adalah hati. Sehingga ayat Al-Quran yang merindukan kepada seseorang, fa'anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Semakin banyak suami kita nonton sinetron, maka insya Allah semakin hari semakin jelek paras wajah istrinya dalam pandangan matanya. Bukan main kalau yang dia lihat selebriti setiap saat, setiap waktu. Kemudian ibu-ibu dibandingkan dengan selebriti, maka semakin kurang romantisnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bina rumah tangga kita dalam agama. Bagaimana caranya? Seperti mana kemesraannya Rasul kepada Aisyah. Saya minta 3 menit lagi. Kemesraannya Rasul kepada Aisyah bukan dengan duit, bukan dengan tahta, tetapi dengan agama. Satu masa Rasul, dia datang ke rumahnya, kemudian dia beritahu kepada istrinya Aisyah, ya zaujati, ya Humaira, ahmilni syai'un li syarab. Tabendi, bisakah kemudian kita ambilkan saya air? Ibu, air. Tidak, bukan. Ini ungkapannya Rasul kepada Aisyah. Jadi ketika Rasul minta kepada Aisyah, bolehkah Andi kita ambilkan saya air? Ibu, saudara saya, perempuan jemaah sekalian, ya jemaah walimatul urs, kalau suami kita minta air minum, jangan kemudian kita nyeletuk beritahu maparenta bawang najama muane iya teh.
Dia minta dibuatkan kopi. Bahkan mungkin sangat amat jarang hari ini kita lihat seorang istri yang menyendokkan nasi ke piring suaminya. Padahal Rasul sudah menjelaskan bahwasanya ini adalah wanita yang dirindukan oleh surga. Muti'ah, seorang wanita yang telah diceritakan oleh Rasul kepada Fatimah. Karena Muti'ah melakukan khidmah, pelayanan kepada suaminya, yang menjadi sebab Rasul menceritakan itu kepada Fatimah. Maka ketika Aisyah mengambilkan air kepada Rasul, apa yang terjadi? Rasul minta kepada Aisyah, "Ishrab awalan ya zaujati." Wahai istriku, bolehkah kita minum lebih dulu? Maka Aisyah kemudian minum. Setelah Aisyah minum, apa yang terjadi? Rasul kemudian mengambil gelas itu, juga ingin minum dari tempat yang sama. Tetapi sebelum Rasul minum, Rasul putar-putar gelas itu. Aisyah lihat apa yang ingin dilakukan oleh Rasul. Ternyata Rasul ingin mencari mana bekas bibirnya Aisyah. Rasul ingin minum dari bekas bibirnya Aisyah dari gelas yang sama. Ternyata romantisnya rumah tangga bukan di dalam harta, bukan di dalam tahta, tetapi di dalam agama. Semoga Allah fahamkan kita, terutama bagi pengantin tua, untuk menuntun dan membimbing saudara kita yang hari ini sedang bersanding di pelaminan. Kelebihan adalah sesuatu yang mungkin dimiliki oleh setiap pasangan, baik itu suami maupun istri. Jadikan itu sebagai potensi untuk kemudian melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita semua. Mari kita doakan daripada saudara kita, keponakan kita, kerabat kita, dengan sama-sama sekali lagi melantunkan daripada doa ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma وجمع بينكما في خير الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga apa yang kita dengarkan bisa kita aplikasikan menjadi amalan terbaik kita nantinya, terkhusus bagi kedua mempelai yang alhamdulillah hari ini telah resmi baik secara syariat agama Islam maupun juga administrasi dari negara sebagai sepasang suami istri.